إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fillah, jazakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masih kita bahas poin yang ke-65 tentang al-wala wal bara. Sekarang kita masuk poin yang konsekuensi akidah al-bara. Ahlussunnah memandang bahwa dalam al-bara, bara itu artinya berlepas diri. Berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan, kekafiran, penyembahan kepada selain Allah dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kita berlepas diri. Ini bara. Jadi Ahlussunnah memandang bahwa al-bara terdapat hak-hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, membenci syirik dan kufur serta penganut-penganutnya dan senantiasa berlepas dari mereka. Artinya membenci syirik dan kufur, artinya membenci syirik dan penganut itu maksudnya orang musyrik. Membenci kufur dan penganut itu maksudnya orang kafir. Kita membenci orang kafir karena agama. Kita membenci orang musyrik karena agama. Karena Allah membenci kemusyrikan, Allah membenci kekafiran. Wala yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak redha kepada kekufuran. Allah enggak redha. Jadi kita membenci karena Allah. Sekarang kita lihat di sini dibawakan ayat dalam surah Az-Zukhruf. Ini kurang satu ayat, mestinya sampai ayat 28, di sini kurang satu ayat. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan
kalimat ini, yaitu kalimat la ilallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadanya. Maksudnya kepada kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Artinya Ibrahim alaihi salatu wassalam menyatakan terang-terangan kepada bapaknya dan kaumnya berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Bapaknya membuat patung, bapaknya menyembah patung. Dan Nabi Ibrahim sudah ingatkan, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang baik sekali, dengan kalimat yang lemah lembut kepada bapaknya, supaya bapaknya kembali, supaya bapaknya itu mengikuti Ibrahim. Tapi bapaknya tidak mau. Antum lihat nasihat Nabi Ibrahim kepada bapaknya dengan kalimat yang lemah lembut di dalam surah Maryam. Dari mulai ayat 41 di surah Maryam, surah 19, dari mulai ayat 41. Allah berfirman, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah di dalam Al-Quran tentang kisahnya Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang jujur dan dia seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Idh qala li abihi, ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Patung yang disembah enggak mendengar. Wa la yubsir, tidak melihat patung. Sama dengan pohon, batu, orang yang mati, dia tidak mendengar dan tidak melihat. Wa la yughni 'anka syai'a, dan tidak memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun juga. Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu, itu wahyu dari Allah. Telah datang kepadaku ilmu, wahyu dari Allah. Malam ya'tika, yang tidak datang kepadamu, fattabi'ni, ikuti aku. Karena Ibrahim di atas jalan yang lurus, mendapatkan wahyu dari Allah. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjuki kamu ke jalan yang lurus. Ya abati, wahai bapakku, la ta'budi syaitan, jangan kau menyembah syaitan. Ketika orang menyembah patung, menyembah kubur, menyembah batu, yang diikut oleh dia siapa? Syaitan. Maka langsung dikatakan la ta'budi syaitan, jangan kau sembah syaitan. Inna syaitana kana rahmani 'asiyya, sesungguhnya syaitan itu dia sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai bapakku, inni akhafu ay yamassaka 'adzabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku takut engkau akan terkena azab dari Allah, maka engkau akan menjadi wali syaitan. Kemudian dijawab oleh bapaknya. Bapaknya berkata, araqibun anta an alihati? Araqibun anta an alihati? Apakah engkau tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku? Kata bapaknya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau engkau tidak mau berhenti tetap mendakwakan aku akan rejam kamu dan biarkan aku tinggalkan. Artinya di sini Nabi Ibrahim sudah berusaha mendakwakan bapaknya, bapaknya menolak. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala salamun alaika sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyya. Sejahtera atas engkau, akan ditinggalkan gitu. Artinya udah selamat tinggal udah. Karena nggak mau mendengar dakwah, nggak mau mengikuti, aku akan berusaha untuk mintakan ampun untuk kamu. Innahu kana bi hafiyya, sungguhnya Allah itu sayang kepadaku. Nabi Ibrahim waktu itu akan memintakan ampun,
Karena waktu itu belum tahu. Bapaknya mati dalam keadaan kafir. Tapi setelah tahu, nggak boleh memintakan ampun untuk orang kafir. Karena Allah sudah menyebutkan demikian. Seperti yang disebutkan di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah disebutkan, untuk melihat di ayat 113, 114. At-Taubah 113, 114. Maka an-nabiy walladzina amanu astaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin setelah, walaupun mereka itu sanak kerabat, sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'ada iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapaknya melainkan karena janji yang dia janjikan kepada bapaknya, seperti ayat ini, sa'astaghfiru rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Sudah berjanji. Kemudian falamma tabayyana, sesudah jelas bagi Ibrahim sampai akhir hayatnya bapaknya tidak beriman, annahu aduwwun lillah, bahwa bapaknya musuh bagi Allah, tabarra'a min, berlepas diri, tidak mintakan ampun lagi untuk bapaknya. Inna Ibrahim la'awwahun alim, sungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang sabar dan orang yang penyantun. Orang yang sabar, penyayang dan penyantun. Jadi ini penjelasan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Nabi Ibrahim mendakwakan dakwah ini untuk berlepas diri kepada orang-orang kafir. Antum lihat dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 di ayat 4. Di ayat 4 Allah berfirman di surah Al-Mumtahanah surah 60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contoh teladan yang baik itu ada dua. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Dua Allah sebutkan sebagai uswah hasanah dalam Al-Quran. Dua Allah sebutkan. Yang pertama Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Dua. Karena Nabi Muhammad disuruh mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? Di sini sebutkan, sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada Ibrahim alaihissalatu wassalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu, tatkala mereka berkata liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan sungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah kepada selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda, dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai', sungguh-sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu dan aku tidak mampu untuk menolong sedikit pun dari siksaan Allah. Artinya Nabi Ibrahim sudah berjanji akan mintakan ampun, tapi kemudian setelah itu dilarang dengan surah apa tadi? At-Taubah ayat
113 dan 114. Jadi tadinya Ibrahim berjanji akan mengatakan ampun, setelah itu dilarang sama Allah, nggak boleh lagi. Kemudian Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, kepada Engkau kami tawakal, kepada Engkau kami kembali, yaitu kami tobat, dan kepada Engkau kami kembali. Di sini Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya, bahwa Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya berlepas diri sesuai dengan ayat yang tadi kita baca di buku ini, innani bara'u mimma ta'budun. Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya dan juga dari bapaknya dan apa yang mereka sembah. Dan pernyataan Ibrahim, kami mengingkari. Jadi mengingkari siapa? Mengingkari apa yang disembah oleh kaumnya dan disembah oleh bapaknya. Yang mereka sembah matahari, bulan, bintang, batu, pohon dan yang lainnya. Patung-patung yang mereka sembah diingkari. Dan sungguh telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan. Antara orang-orang beriman dan orang kafir itu mesti ada permusuhan. Dan ada kebencian selama-lamanya sampai mereka beriman hanya kepada Allah. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Artinya kita dengan orang kafir mesti ada permusuhan. Dan mesti ada kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nas Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim sudah menyatakan kebencian kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Jadi nggak bisa tuh yang namanya kita bersatu dengan orang kafir, nggak bisa selama-lamanya. Jelas di sini katakan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Telah tampak antara kami dengan kalian yaitu permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Artinya terus kebencian itu. Sampai kapan? Sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Kalau mereka udah beriman, baru bisa sama dengan kita. Selama mereka kafir, nggak bisa. Makanya satu kebodohan ketika orang ingin menyatukan antara muslimin dengan kafirin, kebodohan. Nah, tidak berakal, tidak berakal. Yang pertama, hilang dari dia akalnya. Yang kedua, hilang apanya? Agamanya. Ya orang kalau gabung dengan orang kafir berarti dia apa? Ya kafir. Gak boleh gabung dengan orang kafir selama-lamanya. Jadi kita harus membenci kekafiran dan juga membenci orang-orang kafir sesuai dengan nas Al-Quran. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Artinya Ibrahim mengatakan kepada kaumnya dan kepada bapaknya bahwa kita nggak akan bisa ketemu itu sampai kalian beriman hanya kepada Allah. Maka Ibrahim alaihissalam menyatakan di sini, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah SWT. Fa innahu sayahdin. Sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan dengan kalimat illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengakui tentang Allah sebagai apa? Pencipta. Mestinya kalau dia mengakui Allah sebagai Khaliq, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit, konsekuensinya dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah menjelaskan tentang rububiyahnya Allah agar manusia beribadah kepada Allah. Seperti ayat dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahkan kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Allah pakai rububiyahnya Allah di sini. Untuk beribadah kepada Allah, Allah pakai apa? Rububiyah, yang telah menciptakan. Kalau Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pemilik, Allah yang mengatur alam semesta, mesti kalian beribadah kepada Allah. Walladzina min qablikum, dan juga orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan, illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Kemudian Ibrahim mengatakan alaihissalam, fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah menunjuki aku. Karena patung-patung, batu, pohon, matahari, bulan, orang-orang yang sudah mati nggak bisa menunjuki manusia, nggak bisa. Yang menunjuki hanya satu, yaitu Allah. Fa innahu sayahdin.
Allah yang menunjuki aku. Makanya ketika orang ingin berjalan di atas siratal mustaqim, maka wajib dia hanya beribadah kepada Allah. Makanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kaumnya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabb aku dan Rabb kalian, ibadah kepada Allah, ini jalan yang lurus. Jadi orang mendapatkan jalan yang lurus dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baru dia akan mendapatkan jalan yang lurus. Selama dia berbuat syirik, dia nggak akan dapat jalan yang lurus. Selama dia berbuat syirik, dia pasti akan sesat. Selama dia berbuat syirik, dia nggak akan mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hidupnya selama-lamanya. Karena ketika orang berbuat syirik, Allah sebutkan apa? Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang berbuat syirik, Allah mengatakan dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat sudah. Makanya orang yang berbuat syirik, Allah menyebutkan di muka bumi ini nggak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini, melainkan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf. Surah 46 ayat 5 dan 6. Surah Al-Qaf surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kata Allah, tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi, melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Nggak ada orang yang paling sesat di muka bumi, orang yang berdoa kepada selain Allah. Dalam surah Al-Ahqaf surah 46 di ayat 5 dan 6 kata Allah, wa man adallu, nggak ada orang yang paling sesat di muka bumi mimma yad'u min dunillah, melainkan orang yang tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, ma la yastajibu lahu, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Artinya orang yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, apakah itu batu, pohon, kubur, nggak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doanya orang berdoa kepada mereka. Wa idza husyiran nasu, apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka akan jadi musuh. Wa kanu bi'ibadin kafirin, dan mereka akan mengingkari ibadah kepada mereka. Maksudnya orang-orang soleh yang disembah oleh manusia, kan banyak orang menyembah orang soleh sampai hari ini. Ada yang menyembah kuburannya Husain, Husain ahli sorga. Ada yang menyembah kuburannya Imam Al-Auza'i, Auza'i imam salaf dari Syam, imam yang dia nggak ngajarkan umat untuk menyembah disembah. Nanti di hari kiamat semua berlepas diri orang-orang soleh ini, seperti orang yang menyembah Isa berlepas diri nanti di hari kiamat, mengingkari semua perbuatan orang yang menyembah dia. Yang dengan itu sebagai penghinaan buat mereka yang menyembahnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi orang yang paling sesat kata Allah di muka bumi ini orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu nas Al-Quran, perhatikan itu Al-Quran. Demikian. Makanya orang yang paling sesat di muka bumi orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang meminta kepada selain Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, ini orang yang paling sesat di muka bumi ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Zat yang menciptakan aku. Sesungguhnya Allah menunjuki aku, dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Anda perhatikan, ini merupakan konsekuensi dari makna kalimat la ilaha illallah. Di sini ada kalimat la ilaha illallah yaitu nafi, yang kedua apa? Itsbat. Di sini Nabi Ibrahim AS menafikan apa? Semua yang disembah selain Allah. Innani bara'um mimma ta'budun. Itu mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, ilal ladzi fatarani, menetapkan yang diibadahnya satu, yaitu Allah. Dan tauhid ini harus betul-betul kita yakini seyakin-yakinnya. Karena kalau tidak demikian, kita belum bertauhid kepada Allah. Kita ini ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Saya akan bawakan dari kitab Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-6. Untuk mencatat Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-6.
tentang tafsir dari tauhid. Tafsir dari la ilaha illallah, apa tafsirnya? Kita harus tahu tuh. Kita ucapkan la ilaha illallah, apa tafsirnya la ilaha? Apa tafsir la ilaha? Dibawakan dalam kitab tauhid, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jal." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari, perhatikan tuh, dia mengingkari sesembahan selain Allah, artinya mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, maka harta dan darahnya itu terjaga. Artinya nggak boleh diambil, nggak boleh tumpahkan darahnya. Sedangkan hisab perhitungannya hanya kepada Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik dari ayahnya Tariq bin Asyam radhiyallahu an. Di sini hadis ini menjelaskan apa? Enggak cukup orang hanya mengucapkan kalimat Allah. Perhatikan, tidak cukup orang hanya mengucapkan kalimat Allah. Harus ditambah apa? Apa ditambah apa? Di sini tambah apa? Wajib dia mengingkari kepada semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini makna dari la ilallah, ini tafsir la ilallah, dan ini makna tauhid. Jadi ketika orang mengucapkan la ilallah enggak cukup. Wajib dia apa? Mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Baru dikatakan dia bertauhid kepada Allah. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlepas diri dia kepada semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Kemudian dia menetapkan ibadahnya kepada Allah. Jadi kita wajib mengingkari yang disembah oleh manusia. Manusia menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah siapa saja. Kita wajib mengingkari. Wajib mengingkari. Baru dikatakan kita bertauhid, mengingkari. Dan kita menyatakan bahwa semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, semuanya adalah batil. Semuanya adalah sesat, semuanya adalah kufur, dan semuanya syirik. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya satu-satunya yang disembah itu hanya satu, itu Allah. Itu yang hak. Yang disembah oleh manusia Allah semuanya batil, dan Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Itu nas Al-Qur'an. Dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman, dua ayat itu. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa tidak cukup hanya mengucapkan Allah, tapi dia juga wajib mengingkari peribadahan yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Dia wajib mengingkari semua bentuk kekufuran. Dia wajib juga mengingkari tentang agama yang lain selain Islam. Dia wajib mengingkari. Dan ini merupakan tauhid. Ini keyakinan. Keyakinan setiap muslim harus demikian. Makanya ketika orang menyatakan kita dalam beragama masing-masing, semua agama sama, semua agama ini kekufuran dan keluar dari agama Islam orang itu. Masing-masing orang ya terserah mau menyembah apa aja. Ya kita nggak boleh, kita wajib mengingkari semua. Itu nggak benar. Jadi kita harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini makna dari tafsir tauhid, dan ini hakikat dari tafsir tauhid. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga dilakukan oleh para sahabat ketika mereka pertama kali masuk Islam. Ketika Nabi sudah mendakwakan dakwah tauhid kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka masuk Islam, maka mereka mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Mereka ingkari Lata, Uzza, Mana, Hubal, dan yang lainnya, semua mereka ingkari. Mereka nggak menyembah lagi, nggak mau. Mereka ingkari bahwa semua batil, yang wajib diibadahi hanya satu, itu Allah. Maka kan mereka berusaha bagaimana? Berusaha mengajak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk menyembah Tuhan mereka. Maka Allah turunkan surah apa? Qul
Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'budun lakum dinukum waliyadin. Nas qul ya ayyuh. Turunnya ayat itu karena mereka berusaha mengajak untuk apa? Menyembah Tuhan mereka, nanti kita menyembah Tuhan Allah. Kata mereka. Enggak benar, enggak boleh. Wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia dan Allah. Maka Allah turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Enggak boleh. Kadang-kadang orang ingin mengajak mereka supaya mereka masuk Islam. Kadang tuh ada tuh hati ingin ya mereka masuk Islam karena tokoh-tokoh Quraisy. Kalau ini condong, maka Nabi Muhammad akan diazab Allah. 2 kali diazab. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Enggak boleh condong pada mereka. Tujuan Nabi ingin mengajak mereka, tapi enggak boleh, dilarang oleh Allah. Enggak boleh menyembah Tuhan mereka. Hanya satu, itu Allah. Semua batil, sesembahan selain Allah, semuanya batil. Semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik. Enggak boleh. Ini keyakinan, ini akidah. Ini namanya akidah al-wala wal bara. Walaknya kepada Allah dan barok kepada selain Allah. Kita masuk yang kedua. Ini kalau bicara yang pertamanya panjang ini, ya. Masih banyak konsekuensinya yang harus kita bahas. Yang kedua, tidak menjadikan orang-orang kafir, ini konsekuensi dari akidah al-bara. Yang kedua, tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan tidak boleh mencintai mereka dan wajib bara dari mereka. Dasarnya itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai pemimpin dan teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena kasih sayang kepada mereka. Artinya nggak boleh menjadikan orang-orang kafir musuhnya Allah dan musuh kalian sebagai pemimpin, nggak boleh. Nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, nggak boleh. Di surah Ali Imran juga Allah sebutkan, itu di halaman 490 yang sudah lewat. Saya bawakan 3 ayat, ya, di halaman 490. Dalam surah Ali Imran ayat 28 Allah berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqaa. Janganlah orang-orang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Enggak boleh orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Jangan orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang mukmin saja. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun pertolongan dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebagai pemimpin dan teman setia. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Surah Al-Maidah ayat 51. Ada lagi dalam surah An-Nisa. Kita melihat dalam surah An-Nisa, Allah menjelaskan di dalam surah An-Nisa tentang orang-orang munafik. Di ayat 138, ayat 139. Allah berfirman, Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang munafik, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
yaitu mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ini orang-orang munafik menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain dari kaum mukminin. Apakah mereka akan mencari di sisi orang kafir kemuliaan? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Yang orang nggak akan mulia dengan bergabung dengan orang kafir, nggak akan mulia selama-lamanya. Apakah mereka akan mencari kemuliaan dengan orang kafir? Nggak akan mulia. Orang cari pemimpin orang kafir nggak akan mulia di selama-lamanya. Pasti akan dihinakan oleh Allah SWT. Nggak boleh mencari pemimpin orang kafir, nggak boleh selama-lamanya, nggak boleh. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Gitu. Dan orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin diancam oleh Allah dengan apa di sini? Azab yang pedih, azaban alima, azab yang pedih. Dan umat Islam nggak akan mencapai kejayaan dengan pemimpinnya orang kafir selama-lamanya. Nah, itu harus ingat tuh, pemimpin harus orang Islam yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang ketiga di antara konsekuensi al-bara, yaitu meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak pergi ke sana melainkan untuk keperluan darurat, disertai kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama Islam dan tanpa ada pertentangan. Jadi meninggalkan negeri kafir, nggak boleh orang tinggal negeri kafir, nggak boleh, kecuali dalam keperluan darurat seperti berobat, dia berobat, atau dia ada urusan dagang yang memang dia harus ngambil barang perdagangannya dan sebentar, gitu. Atau dia dakwah untuk dakwah orang kafir sebentar nggak apa-apa, tapi untuk tinggal sama nggak boleh negeri kafir. Kenapa? Yang pertama alasannya seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa yang sudah kita baca ayatnya, ayat 97 sampai ayat 99 yang sudah kita baca ayatnya, ketika membahas tentang konsekuensi akidah al-wala. Yang kedua, yaitu hadis Nabi ini. Nabi bersabda SAW, "Ana bari'u min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim di antara kaum musyrikin. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma radhiyallahu an. Dan hadis ini sahih. Artinya Nabi berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Dan juga Nabi selalu memberikan syarat kepada orang-orang Islam yang baru masuk Islam, yaitu Nabi berikan syarat, kamu mengucapkan kalimat Allah, dirikan sholat, keluarkan zakat, wa faraqtum al musyrikin. Kalian harus berpisah dengan kaum musyrikin. Harus pisah. Nabi berikan syarat. Kalau kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah, dirikan sholat, keluarkan zakat, harus pisah dengan kaum musyrikin, harus hijrah. Dan hadisnya sahih, saya sudah bacakan pada pekan yang lalu, yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, Ahmad dalam musnadnya, dan disesuaikan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang ke-6. Kemudian yang keempat juga hampir sama dengan ketiga, tidak tinggal negeri kafir dan tidak tinggal bersama orang-orang kafir musyrik, karena orang yang tinggal bersama mereka berarti sama dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, man jama'al musyrika wa sakana ma'hu fa innahu mithlu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengannya. Hadis ini hasan riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Artinya di sini Nabi sudah mengingatkan tentang nggak boleh tinggal bersama orang musyrik, nggak boleh. Dan kalau Allah turunkan azab, kena tuh dia bersama orang-orang musyrik nantinya. Makanya yang terbaik tinggal di negeri kaum muslimin, meskipun dia maishahnya apa adanya, pas-pasan, tapi nikmat tinggal di negeri kaum muslimin. Dia bersama ibunya, bersama orang tuanya, bersama saudaranya. Nggak nikmat di negeri kafir meskipun gajinya besar. Kalau di sini mungkin dia gajinya 5 juta, di negeri kafir 50 juta, tetap nggak ada kenikmatan di negeri kafir. Jadi harus diperhatikan bahwa tinggal di negeri Islam itu kenikmatan bersama kaum muslimin, mendapatkan doa dari para malaikat. Kalau di negeri kafir
Ya kemurkaan Allah. Allah murka. Allah benci kepada orang kafir. Kok tinggal negeri kafir? Allah nggak redho dengan orang kafir. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah nggak redho dengan orang kafir. Kok tinggal negeri kafir? Meskipun dia kaya raya, tidak ada kenikmatan. Kan banyak tuh orang tinggal di negeri kafir karena di sana kaya, gajinya besar. Tapi setelah dia kaya raya, ujung dari kehidupannya dia kematian, nggak ada nikmatnya. Dan berat nanti, hisabnya berat di hari kiamat. Kok tinggal dengan orang-orang kafir, kok tinggal bersama orang kafir. Gitu. Jadi kalau keperluan darurat ya seperti berobat segala macam. Kalau sekolah juga bukan darurat, sekolah bukan darurat. Gitu. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan karena ada beberapa ilmu yang nggak diajarkan negeri Islam. Tapi sebagian lagi tetap nggak boleh. Jadi ulama-ulama keras dalam masalah ini, tinggal negeri kafir, disuruh hijrah semuanya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi SAW. Mereka tetap berpegang pada hadis Nabi, nggak boleh tinggal negeri kafir. Sebagian membolehkan karena darurat dan itu juga hati-hati. Diberikan syarat, harus dia kuat agamanya. Yang kedua, dia harus bisa melaksanakan syiar agama Islam. Sholat dia nggak dilarang, dia pakai jilbab nggak dilarang. Kemudian dia bisa melaksanakan ibadah bebas. Dan yang lainnya ada diberikan syarat oleh para ulama tentang masalah ini. Kalau nggak diberikan syarat, ya seperti yang kita lihat. Kalau nggak diberikan syarat demikian, ya seperti yang kita lihat orang sekolah negeri kafir pulangnya dia apa? Murtad dari agama. Dan itu bukan 100 ribuan. Lah yang ada di Indonesia ini ratusan dari tokoh-tokoh liberal. Belajarnya di mana? Negeri kafir. Yang tadinya mereka di pondok, masya Allah, hafal Quran, hafal hadis, orang tuanya ngarepin dia jadi anak yang soleh. Sekolah di luar negeri, pulang jadi murtad dia. Pulang jadi tokoh-tokoh liberal. Gitu. Pulang jadi anak yang durhaka. Nggak ada manfaatnya dia. Sekolah negeri kafir. Dan itu memang program. Dari apa? Dari orang kafir. Makanya antum hati-hati tuh. Beasiswa nggak gampang itu. Ya, dari orang kafir. Untuk memurtadkan umat Islam. Gitu. Dan nggak mungkin lah jajah negeri Islam. Kemudian dia pulang begitu aja, nggak mungkin. Pasti banyak yang ditinggalkan untuk memurtadkan umat Islam. Dan itu nas Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a sunnatahum. Itu harus kita ingat tuh, bahwa orang Yahudi Nasrani nggak akan redho sampai kita mengikuti agama mereka. Tetap itu. Dan juga di Indonesia ini banyak orang-orang munafikin. Allah sudah sebutkan tentang orang munafikin dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah sebutkan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Kata Allah, mereka ingin kalian ini kafir sebagaimana mereka kafir sehingga sama. Jadi orang tokoh-tokoh liberal ini dia udah jadi orang-orang munafikin. Nah, udah jadi munafik, mereka pengen orang Islam ini semua sama seperti dia. Menjadi apa? Menjadi kafir. Ini nas Al-Quran. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, jelas itu semuanya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Antum lihat dalam surah An-Nisa. Artinya udah jelas tuh. Mereka ingin di ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir sehingga kalian sama dengan mereka. Maka jangan jadikan mereka sebagai pemimpin sampai mereka hijrah ke jalan Allah. Jika mereka berpaling, maka ambil mereka, bunuh mereka di mana saja kalian mendapatkan mereka. Jangan kalian jadikan mereka sebagai pemimpin dan juga jangan penolong. Ya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuh mereka di mana berada. Ini ulil amri, berkaitan dengan ulil amri ini. Jadi mereka berusaha nggak pernah berhenti memurtadkan. Mereka bikin macam-macam dah. Mereka bikin jaringan Islam beberapa, mereka bikin jin, ya, jaringan Islam Nusantara, dan nanti mereka bikin lagi puluhan lagi dengan puluhan-puluhan nama.
Untuk apa? Untuk menjerat umat Islam agar sama seperti mereka kafir. Ini nas Al-Quran. Gitu. Dan sepanjang sejarah seperti itu mereka. Gitu. Mereka asalnya dari pondok. Sebagian besar mereka pondok. Tamatan pondok, lulus dari pondok. Ada yang pernah belajar juga di Libya. Belajar Libya. Ada yang pernah belajar di Mesir. Setelah di situ mereka belajar di Amerika, di Kanada, di mana-mana, pulang untuk memurtadkan umat Islam. Ya mereka. Dan akan terus, nggak pernah berhenti mereka. Dan kita dengan mereka itu terus dalam kondisi perang. Makanya saya heran kepada para dai kok masih bermain-main, masih enak tuh, senang-senang. Ini musuh terus nih menyerang umat Islam. Dan mereka perang. Allah menyatakan dengan kalimat perang dalam Al-Quran. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka terus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Antum lihat. Ini nas-nas Al-Quran ini dibaca tiap hari, mesti umat Islam paham. Enggak diam itu, tidak berpangku tangan. Allah menyebutkan di akhir ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka akan terus nantiasa. Artinya terus ini, enggak pernah berhenti. Apa yang mereka lakukan? Yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka memurtadkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah, maka batal, hapus amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini nas Al-Quran. Arti mereka Allah sudah sebutkan dalam ini ayat Al-Quran jelas ini di sini. Orang-orang kafir nggak pernah berhenti itu. Perang dengan kalimat perang Allah sebutkan. Memerangi umat Islam untuk apa? Agar umat Islam murtad dari agamanya. Nggak pernah berhenti. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan misionarisnya. Kemudian juga dengan berbagai macam usaha, nggak pernah berhenti itu. Dengan buku-buku, dengan video, dengan segala macam sudah usaha mereka, nggak pernah berhenti. Umat Islamnya masih santai aja. Kita harus terus bagaimana menegakkan agama ini, mengajak umat Islam untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu senjata yang pertama, bagaimana umat Islam berilmu. Senjata yang kedua, mentauhidkan Allah. Senjata yang ketiga, tegakkan sholat, jangan berhenti itu. Sholat itu, tegakkan. Dan yang lainnya, bukan belajar tentang kristologi, bukan belajar tentang kristologi, bukan. Belajar tentang Islam, belajar tentang Quran wa sunnah ala fahmi salaf, belajar tentang akidah tauhid yang benar, amalkan yang benar. Itu senjata untuk umat Islam. Jadi ini perhatikan tuh, harus tegakkan di rumah tangga kita demikian. Musuh kita banyak, tidak pernah berhenti. Jadi jangan kemudian kita diam aja. Kita berusaha dengan lisan, dengan tulisan untuk menegakkan agama ini. Yang kelima, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi, seperti gaya makan, minum, pakaian, dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Saya ulangi. Yang kelima, di antara akidah bara, tidak menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi, seperti gaya makan, minum, berpakaian, dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Rasulullah SAW bersabda, khaliful musyrikina wa wafirul liha wa ahfuz syawarib. Berbeda dengan orang-orang musyrik, hendaklah kalian pelihara jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian. Hadis ini sahih.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sini disebutkan, hendaklah kalian menyalai orang-orang musyrikin. Waffirul liha, artinya hendaklah kalian pelihara jenggot kalian. Kata Imam An-Nawawi, hendaklah kalian pelihara jenggot yang tidak boleh digunting. Syariat Islam menyuruh kita untuk memelihara jenggot dan tidak boleh mencukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam. Dan banyak hadisnya tentang masalah ini. Bahkan ada beberapa buku yang menjelaskan tentang wujub i'fa'il lihya, adillah ala tahrim halqil lihya. Ada beberapa kitab yang membahas tentang masalah ini. Kemudian juga Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad dari sahabat Ibnu Umar. Di dalam agama Islam laki-laki dilarang mencukur jenggot. Dalam agama Islam laki-laki dilarang mencukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam. Karena mencukur jenggot perbuatan haram. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, mengubah ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan laki-laki itu berjenggot. Semuanya. Ada yang kemudian gak tumbuh jenggot, ada. Cuma sedikit kan. Tapi secara umum laki-laki berjenggot. Semuanya. Ada yang gak berjenggot atau gak tumbuh jenggot, gak ada masalah. Tapi secara umum dia berjenggot. Ketika dia cukur berarti dia merubah ciptaan Allah. Dan ini yang dilakukan oleh setan. Setan berusaha bagaimana menyuruh orang untuk merubah ciptaan Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Yang kedua, menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena para Nabi semua berjenggot. Dan Nabi Muhammad SAW jenggotnya tebal. Kathul lihya. Makanya ketika Nabi berwudu, Nabi masukkan air itu ke jenggotnya. Nabi berjenggot. Yang kita ikut Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Dan para Nabi semuanya berjenggot. Yang ketiga, mencukur jenggot itu menyerupai orang kafir. Karena orang kafir dia mencukur jenggotnya, orang musyrik mencukur jenggotnya. Kalau ada orang kafir yang dia berjenggot, berarti dia mengikuti siapa? Mengikuti orang Islam. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau kita berjenggot berarti mengikuti orang kafir. Ini namanya akalnya terbalik udah. Akalnya terbalik. Kalau orang kafir dia berjenggot berarti ikuti siapa? Ikuti orang Islam. Gitu. Jadi jangan dibalik. Jadi kadang-kadang orang kalau kita berjenggot, orang kafir juga ada yang berjenggot. Yang kita ikut Rasulullah SAW berjenggot. Antum ikut siapa? Gitu. Kemudian menyerupai orang kafir hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh menyerupai orang kafir. Dan secara umum orang kafir semuanya cukur jenggot secara umum. Secara umum. Ada yang dia piara jenggot, ada. Tapi ketika dia piara, dia ngikuti umat Islam, dia ngikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, menyerupai kaum wanita, karena secara umum wanita itu tidak berjenggot. Kalau berkumis ada perempuan, kalau jenggot tidak ada. Kalau ada 1-2 pengecualian dari jutaan wanita. Tapi dengan dia mencukur jenggot, dia telah menyerupai wanita. Dan juga kalau mau ditambahkan lagi banyak ini. Ketika dia mencukur jenggot, berarti dia sama dengan apa? Mahnuth. Apa mahnuth itu? Banci. Sama dia. Dengan dia mencukur jenggot, itu nggak ada keindahan sama sekali. Kan di antara keindahan laki-laki itu, jamalur rijal itu bilihya. Jamal ar-rijal itu bilihya. Keindahan laki-laki dengan dia berjenggot, indahnya laki-laki. Ketika dia nggak berjenggot, nggak ada keindahan sama sekali. Makanya ada orang nggak berjenggot, jelek dia, jelek. Karena keindahan laki-laki dengan berjenggot. Dan Allah mencintai keindahan. Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi keindahan yang memang disyariatkan dalam syariat agama Islam. Nabi SAW
berjenggot itu indah. Nabi nggak mungkin Nabi mencontohkan sesuatu yang tidak indah bagi manusia. Itu ingat tuh, bahwa Nabi itu indah dan nggak mungkin Nabi mencontohkan sesuatu yang tidak indah, nggak mungkin. Karena apa? Allah itu indah, Allah menyukai keindahan. Berjenggot itu satu keindahan. Jenggot itu satu keindahan. Dan secara fitrah wanita senang kepada laki-laki berjenggot. Ketika dia nggak suka dengan laki-laki berjenggot, berarti fitrahnya rusak tuh perempuan ini. Gitu. Pertama fitrahnya rusak, yang kedua akalnya juga rusak. Gitu. Kalau dia menyukai laki berjenggot, benar, fitrahnya benar, sesuai dengan fitrah. Karena termasuk sunnah fitrah kata Nabi SAW, yaitu apa? I'fa'ul lihya. Di antara sunnah ketika Nabi menyebutkan sunnah fitrah itu ada 10, Nabi menyebutkan apa? Satunya, i'fa'ul lihya, memelihara jenggot. Sunnah fitrah. Fitrah laki-laki berjenggot. Ketika dia mencukur, dia membunuh dan merusak fitrahnya. Jelas sampai sini? Kemudian antum perhatikan lagi, yang kelima ini tidak menyerupai orang kafir pada apa yang menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi juga nggak boleh. Makan ikut gayanya orang kafir nggak boleh. Karena orang habis makan pakai sendok, pakai garpu, habis itu taruh dia selesai diginikan. Ya, ini nggak boleh. Itu orang kafir. Dibikin salib sama dia selesai makannya. Kemudian juga dia makan tangan kiri, garpu, ambil dagingnya pakai tangan kiri. Ini hukum haram. Makan tangan kiri hukumnya haram dalam Islam. Kata Nabi, "Idza akalakum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, apabila seorang dari kamu makan dengan tangan kanan. Kalau minum dengan tangan kanan. Karena sungguhnya setan makan tangan kiri dan minum tangan kiri. Nggak boleh. Antum makan dengan tangan kiri, garpu tangan kiri, hukumnya haram. Atau antum makan pakai tangan kanan, kemudian ketika ngambil kerupuk tangan kiri, haram hukumnya. Antum makan tangan kanan, ketika minum ambil tangan kiri, minum. Karena tangannya kotor, tangan kanan kotor, tangan kiri, hukumnya haram dalam Islam. Haram. Ini namanya setan. Karena Nabi apa? Setan makan tangan kiri, setan minum tangan kiri, setan. Gitu. Perhatikan tuh, jangan jadi setan. Gitu. Jadi meskipun tangan kotor tetap minum tangan kanan. Minum tangan kanan. Ya jangan kadang-kadang gini lagi. Ini nggak ada begini. Nggak perlu dibantu. Emang kenapa bantu? Emang nih patah tangan kanannya? Nggak perlu begini. Tinggalkan tuh, kanan aja. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Nggak boleh tangan kiri, hukumnya haram dalam Islam. Itu setan. Nabi yang menjelaskan, fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Setan makan tangan kiri dan minum tangan kiri. Itu antum ingatkan tuh. Dari mulai anak-anak masih kecil ingat, makan kanan. Lupa lagi tangan kanan karena dia didorong oleh setan. Anak kecil didorong oleh setan. Kita yang harus keras itu. Harus kanan. Gitu. Dan usahakan minum dengan duduk. Karena Nabi menyuruh untuk duduk. Kata Nabi, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Tidak boleh sekali-kali seorang dari kamu minum sambil berdiri, enggak boleh. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Minum harus duduk, enggak boleh berdiri. Hukumnya haram dalam Islam. Bahkan Nabi dalam riwayat yang lain zajara, melarang dengan keras orang minum dengan berdiri. Bahkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang minum dengan berdiri, muntahkan, kata Nabi SAW. Itu riwayat Muslim. Keras larangan Nabi. Enggak boleh orang minum sambil berdiri. Antum ingat tuh, anak antum, anak didik antum di sekolah perhatikan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, enggak boleh tangan kiri. Dan duduk. Perhatikan itu. Kemudian juga tentang gaya-gaya juga banyak ditiru nih. Pakaian juga enggak boleh. Pakaian-pakaian orang kafir. Ya. Topi-topinya juga segala macam. Bahkan gaya main bolanya juga enggak boleh. Muji orang kafir enggak boleh. Enggak, idolanya orang kafir enggak boleh, haram hukumnya enggak boleh. Orang kafir musuh kalau sebutkan. Kok kenapa orang kafir yang dipuji orang kafir, disanjung orang kafir? Gitu. Sampai antum nonton bola lagi jam 3 malam. Ini kebodohan. Kenapa? Ini udah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Sebagian ulama sampai menyatakan haram tentang masalah ini. Antum baca, kalau antum mau baca nih, para dai, para ustadz ada buku yang bagus tentang masalah Haqiqatu Quratil Qadam. Hakikat
permainan bola. Tebal bukunya, sekitar 400 halaman. Yang ditulis oleh Ziyad bin Sa'ad Al-Hamdani. Beliau menjelaskan tentang tidak bolehnya main bola. Beliau jelaskan tentang mafsadah kerusakan main bola. Apalagi yang sekarang semua perjudian. Sama dengan politik yang ada, semua perjudian yang ada. Kita ikut judi boleh nggak? Nonton judi boleh nggak? Kok antum nonton? Nggak ada manfaat sama sekali. Ini semua kerusakan, semuanya kerusakan. Dan mereka pasti meninggalkan apa? Sholat. Hati yang orang Islam. Kalau udah mulai asar, maghrib, isya mesti tinggalkan sholat itu. Makanya antum hati-hati itu, yang seperti itu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Antum asan bangun tengah malam, antum sholat, antum tahajud, antum doa, antum zikir, antum baca Quran, manfaat buat di akhirat. Nonton bola nggak ada manfaat sama sekali. Antum tinggalkan semua itu. Semua yang nggak bermanfaat tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu malah ini. Kebaikan Islam saya meninggalkan tidak pernah tinggalkan semuanya. Hadis sahih, tinggalkan. Apalagi jelas haram, nggak boleh. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.